Mari latih anak kita untuk memikul tanggung jawab sedari kecil. Diajari nilai tanggung jawab sejak mereka masih kanak-kanak. Ratapan 3 ayat 27 bilang gini, adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Kerasnya hidup tidak hanya mendewasakan, memandirikan anak-anak kita, tapi juga akan membangun daya tahan mereka. Didik anak-anakmu dari kecil untuk ayo belajar mandiri, belajar dikasih tanggung jawab. Anak saya dari kecil-kecil sudah ikut saya pelayanan. Saya ingat waktu Chloe Zoe usia 8 tahun kami diundang pelayanan ke Sydney, Australia. Kami numpang di rumah orang. Saya ajari anak-anak saya untuk Chloe bantu setrika, Zoe bantu cuci piring, bantu jemur pakaian dari kecil. Jadi setiap tahun ketika saya diundang pelayanan ke Australia, kami berlima kerjasama. Saya bangun pagi, siapkan sarapan, cuci piring, bersih-bersih. Anak-anak saya latih untuk bantu saya. Kita harus belajar ngasih anak kita tanggung jawab supaya mereka belajar dewasa, mandiri. Jangan sampai kita nggak ngelatih mereka untuk punya daya tahan. Karena ketika kita harus lepaskan mereka satu hari nanti, mereka harus punya daya tahan. Jangan cengeng. Begitu harus mandiri, nangis. Izinkan anak kita mengalami pengalaman iman dengan Tuhan. Kadang-kadang ketika mereka punya masalah, arahkan mereka, ayo kamu doa. Kamu tanya Tuhan, ayo berdoa supaya kamu sembuh. Firman Tuhan mengajar kita gini, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Mazmur 119 ayat 9. Dari kecil, kalau kita mau menanamkan nilai-nilai kebenaran, mari ajari anak kita firman Tuhan. Kelihatannya mereka nggak serius dengerin khotbah. Nah, suami saya ngajarinya luar biasa. Jadi setiap hari Minggu ketika kami ibadah online, anak-anak saya itu dikasih PR. Kamu catat, pesannya apa? Setelah ibadah, kamu harus bisa jelasin ke papa apa isi dari khotbahnya. Jadi anak-anak saya dengerin khotbah. Firman Tuhan itu percayalah akan jadi rema. Mungkin waktu mereka dengar biasa aja, tapi satu hari firman Tuhan itu akan mengingatkan mereka. Warisan yang paling berharga yang kita bisa tinggalkan buat anak-anak kita itu bukan harta. Warisan yang paling berharga adalah takut akan Tuhan, iman, karakter, nilai-nilai kebenaran yang suatu hari nanti akan jadi fondasi yang kuat untuk masa depan anak-anak kita. Sedari dini, mari ajari anak-anak kita tentang nilai kepercayaan, nilai tanggung jawab, integritas, kejujuran, kerja keras, excellent. Setiap kali ada kesempatan, saya ke kamar anak saya cerita-cerita sama mereka. Sebelum mereka tidur, saya masukkan nilai-nilai ini. Saya percaya satu hari nanti mereka akan berpegang kepada hal-hal itu. Firman Tuhan mengajar kita, supaya kita mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak kita dengan membicarakannya apabila kita duduk di rumah, apabila kita sedang di perjalanan, apabila kita sedang berbaring, apabila kita bangun. Kita juga harus menuliskannya pada tiang pintu rumah kita dan pintu gerbang kita. Di rumah saya pasang ayat-ayat firman Tuhan di tembok-tembok. Di kamar anak saya pasang. Saya tempelin ayat-ayat di sana-sini, saya tulis di tembok, bahkan di sekolah Tangan Pengharapan di Jakarta, saya pasang ayat firman Tuhan di mana-mana, supaya anak-anak itu baca. Percayalah bahwa satu hari nanti firman Tuhan itu yang akan jadi rema, yang akan mendidik anak-anak kita. Kapan waktu yang tepat untuk kita mengajarkan nilai-nilai kepada anak-anak kita? Selain ketika mereka berbuat salah, kita harus konsisten terus melakukannya setiap kali kita punya kesempatan. Ulangan 11 ayat 18 berkata gini, tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbang. Nah, saya memakai kesempatan-kesempatan untuk membicarakan firman, untuk membicarakan nilai-nilai dengan anak-anak saya. Ketika saya ke kamar mereka, saya tidur rebah-rebah, saya mulai ngobrol sama mereka. Ketika saya menidurkan mereka malam hari, saya ambil waktu, saya duduk di sampingnya, saya cerita sama mereka. Saya memakai kesempatan ketika saya duduk makan dengan anak-anak asrama, saya duduk dan bagikan mereka nilai-nilai. Pakai waktu yang ada untuk cerita sama anak-anak kita, membicarakan firman Tuhan, membicarakan kebenaran dan nilai-nilai yang kita pegang. Di rumah, saya tulis ayat-ayat firman Tuhan di tembok, di kamar, di tangga, dan di sekolah Tangan Pengharapan juga saya pasang ayat-ayat firman Tuhan, supaya anak-anak terus baca. Selama masih ada kesempatan, mari didik anak-anak kita, karena itu yang akan menyelamatkan masa depan mereka. Berdoalah buat anak-anak kita, supaya mereka diberi kasih karunia oleh Tuhan untuk hidup dalam kebenaran dan takut akan Tuhan. Sebagai orang tua, tanggung jawab kita, jangan membiarkan, tapi didik anak-anak kita.